Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah buistu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dibalik terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Semakin seseorang itu agamanya semakin baik, tentu budi pakertinya semakin baik. Kalau ada orang ngaku-ngaku agamanya baik, sementara akhlaknya enggak baik, maka bohong dia. Bohong dia. Bagaimana supaya akhlak kita baik? Pertama kali adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa dikatakan Islam bila mana antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kita tuju kecuali untuk Allah. Tidak ada cita-cita kecuali fokusnya adalah Allah. Tidak ada yang kita lakukan, yang kita ucapkan, kita gerakkan kecuali untuk Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya percontohan terbaik untuk kita semuanya ini Rasulullah. Berujuk kepada Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Ikuti. Kalau kita ngikutin sama kiai, kadang-kadang kiai itu tidak maksum. Kiai tidak terjaga. Anggap saja Ustadz Salih menjadi seorang kiai, lalu rambutnya panjang. Kemudian santrinya ikut Ustadz Salih semua, ya gondrong semua. Anggap saja Mail ini jadi seorang kiai, pekerjaannya nyapu. Pada akhirnya santrinya melihat kalau kiainya nyapu terus, kemudian santrinya nyapu terus ya. Nyampe di rumah jadi tukang sapu. Jadi rujuknya itu ke Rasulullah. Apa-apa yang diucap Rasulullah, apa-apa yang digerakkan oleh Rasulullah, apa-apa yang dipikirkan oleh Rasulullah, nyampe yang tergerinjit di dalam Rasulullah, nyampe penetapan-penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini menjadi suri teladan yang baik. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang berujuk ke Rasulullah. Bagaimana mungkin kita ini bisa memahami akan Rasul sementara kita ini nggak paham sejarahnya Rasulullah? Bagaimana kita akan mengenal diri Rasulullah, mengenal akhlaknya Rasul, sementara kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat tentang Rasulullah. Sehingga di sini pertama kali yang harus panjenengan kuasai adalah kamu harus paham betul tentang sejarahnya Rasul. Bagaimana Rasulullah makan? Rasulullah kalau makan pakai 3 jari-jari. Berhubung di tanah Arab makannya pakai kurma, kurma pakai 3 jari-jari bisa tuh. Lah kalau nasi duduh bening 3 jari-jari mencotat terus ya. Dikatakan banyak ulama ya pakai 4 jari 5 jari. Yang penting namanya aja koyo kapal kero, glonang-glonang. Ya pakai 5 jari-jari enggak apa-apa, memang dibutuhkan. Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan, ikuti Rasulullah pakai tangan kanan. Rasulullah mengatakan makanan yang paling barokah adalah titik terakhir. Jadi kalau makan itu usahakan sampai bersih. Jangan makan masih ada nasinya dibuang. Justru berkahnya itu ya di titik terakhir itu. Makanya kalau tanduk itu sedikit aja. Jangan sok sampean santri makan jasa nampan, setengah nampan dibuang, setengah piring dibuang, setelah makan dibiarkan begitu saja. Salah. Makan itu sedikit, nanti kalau kurang tanduk. Gitu. Dibersihkan sampai bersih. Kalau makan baca bismillah. Kalau lupa membaca bismillah di pertengahan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Setelah makan baca hamdalah. Kemudian setelah makan gunakan organ tubuh kita ini kekuatan setelah makan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk menciptakan diri kita yang baik. Sibuk terus gitu loh Kang, paham Kang? Sibuk terus gitu loh. Ke toilet langsung bersih-bersih toilet, keluar dari toilet titil-titil laran-laran. Di tempat wudhu itu
Itu nyampe puluh-puluh. Subhanallah, lumut-lumut pirang-pirang. Mau sak pondok mosok. Mosok sak pondok picek kabeh ya. Padahal yo melek gitu ya. Gitu kan. Kadang-kadang sampah. Subhanallah. Kadang-kadang itu ada air udah habis, enggak kamu ambil dari Ustadz Amir itu di tempat-tempat warga kalau ada airnya habis itu tuh. Itu kan di depan-depan warga itu kan ada dispenser itu habis. Ambilkan ke Ustadz Amir, laporan ke Ustadz Amir di WA. Ustadz ambil air 1 untuk depannya ini. Nanti saya yang bayar. Semakin banyak membayar, semakin pahalanya banyak. Sampean jangan bilang gini, kasihan Ustadz nanti bayarnya mahal loh. Semakin banyak itu semakin pahalanya besar. Ini musola kalau bayarnya orang atau seket, saya baca innalillah. Tapi kalau bayarnya 400 ribu, 500 ribu langsung sujud syukur. Saking senengnya jungkir balik aku ya. Semakin banyak semakin bagus. Loh saya beli pulsa 1 juta kok 1 minggu baru habis sih. Semestinya itu 1 juta 5 hari habis. Itu Kang. Kalau perlu sak pondok sangu seteliko kabeh mangkat mondok. Mangkat mondok ning Al Mubarok. Bawa kulkas kabeh, nak perlu turunin jero kulkas. Tangi-tangi membeku. Gitu kan. Sing sugih-sugih silakan bawa AC. Bawa AC silakan. Semakin mahal saya bayar listrik, pahalanya semakin banyak, Kang. Saya ini subhanallah, dulu saya mondok itu toh listrik kalau sudah jam 11, jam 12 disuruh matikan. Saya pengen belajar itu tuh. Saya itu nyampe beli lampu kecil, lampu itu loh, lampu belajar. Baru 1 hari 2 hari ketangkep pengurus dirampas. Alhamdulillah. Setelah saya punya pondok, wes dang, nak perlu gitu ya. Sak kamar dipasang lampu 30 enggak masalah. Gitu kan, dengerin. Itu kalau bisa itu semakin mahal nggak apa-apa. Hidup ini semakin kita mengeluarkan dana semakin banyak itu semakin baik. Ojo pengiritan. Ono mbah cerita sama saya, alhamdulillah Ustaz, listrik saya irit, alhamdulillah. Berapa Mbak? Iya, alhamdulillah 6.000, kadang-kadang 7.000. Menjadi sebuah kebanggaan. Sama dirinya saja bakhil loh, apalagi ke orang lain. Pasang lampu-lampu yang terang. Setan-setan, iblis-iblis. Efret-efret, jin-jin, barang-barang lelembut itu wedi ning gone panggonan benter. Coba sekali-kali kamu jalan-jalan ke tempat-tempat karaoke atau mungkin di tempat-tempat diskotik, kenapa lampunya remeng-remeng? Ke kafe-kafe lampunya remeng-remeng. Kenapa nggak berani padam? Apa itu setan-setan, jin-jin itu seneng perkara sing remeng-remeng. Paham kan? Makanya bentukmu remeng-remeng. Yang terang. Gitu. Paham Ustaz Amir? Wadangi kabeh Ustaz Amir. Wadangi kabeh tak bayari listriknya ibu. Akhirnya lapor ke aku carane. Kalau perlu sak kampung tak bayarane kabeh. Gitu. Yang hebat. Jadi hidup kita ini semakin banyak mengeluarkan biaya hidup semakin banyak, pahalanya semakin banyak. Gitu kan, kalau perlu ngeragati anak ini habis berapa? 100 juta 1 bulan. Itu jauh pahalanya lebih utama, lebih banyak daripada kamu ngeragati anak sebulan entek 50.000 ya. Gitu kan. Maksudnya besok nak sampean duwean, sampean dadi wong tuwa, tapi nak sampean jadi santri ojo. Mak jarine Ustaz to mak, kowe ngragati aku luwih akeh. Boleng. Jangan gitu, maksudnya besok nak sampean jadi kepala keluarga. Pembiayaan semakin banyak, semakin pahalanya banyak. Tapi kalau saat ini ya jangan, kalau perlu jangan jajan sampean. Saya itu kalau untuk diri saya sendiri itu pengiritan. Saya kalau ke toilet lampu tak matikan. Saya kalau ke toilet lampu saya tetap matikan. Kenapa seperti itu? Biar irit. Tapi kalau untuk orang lain tak hidupkan. Saya kalau masuk ke kamar pasti kipas tak matikan. Tapi kalau ada istri saya tak hidupkan, ada anak saya tak hidupkan. Gitu kan. Semoga hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin.
Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.